Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya di praktikum hidrologi teknik dan agroklimatologi yang di mana malam ini saya akan menjelaskan tentang eh, perhitungan neraca air bulanan menggunakan metode Thorne-White Meter yang di mana kita akan membahas secara rinci di lampiran hidrologi teknik dan agroklimatologi. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andre Mahesa Putra dengan NIM J1B02410097, yang dimana saya berada di kelompok 10 yang diasistenkan oleh Kak Galang Arif Majiran. Dan sebelumnya kita bisa membedakan angka-angka yang ada di tabel, yang dimana beberapa parameter awal itu dari wilayah yang perlu kita pahami bersama, yang diketahui nilai kapasitas lapang atau disebut dengan KL sebesar 250 mm, yang titik layar permanennya atau disebut dengan TLP yang sebesar 100 mm. Dari kedua parameter tersebut, kita dapat mencari nilai air tersedia atau available water, yang dimana dengan mengurangkan KL dengan TLP menghasilkan angka 150 mm, teman-teman. Yang tujuan utama dari analisis neraca air ini untuk memastikan agar mahasiswa tahu untuk memetakan dan memastikan kondisi ketersediaan air tanah uh, sepanjang tahun gitu, mendeteksi periode surplus, dan juga mengetahui defisit air, memperkirakan besarnya volume, limpasan permukaan, dan juga mengetahui run off pada wilayah tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan masuk pada tahap perhitungan. Di komponen pertama yang kita cari adalah APWL, yaitu akumulasi kehilangan air potensial, yang dimana komponen ini merekam jumlah kehilangan air atau water loss yang terakumulasi gitu ketika nilai curah hujan lebih kecil daripada laju penguapan potensial atau ETP-nya. Pada bulan basah seperti Januari hingga Mei, teman-teman, nilai APWL itu diisi dengan angka 0 karena curah hujan masih mungkin lebih besar dari ETP, sehingga kebutuhan air vegetasi itu terpenuhi sepenuhnya gitu, teman-teman. Dan namun begitu juga jika memasuki bulan Juni, wilayah ini mulai mengalami kekurangan air meteorologis sehingga nilai APWL-nya itu mulai terakumulasi secara negatif, teman-teman. Diawali dengan minus 37 mm, yang dimana data di bulan Juni ini bertambah terus di bulan-bulan berikutnya hingga mencapai akumulasi kehilangan tertinggi pada bulan Oktober sebesar minus 303 mm. Di akhir tahun, yaitu bulan November dan Desember, curah hujan kembali melonjak melampaui ETP sehingga nilai APWL otomatis kembali ke angka 0, teman-teman. Komponen berikutnya yang sangat krusial adalah kandungan air tanah atau KAT, yang menunjukkan volume air nyata yang masih tersimpan di dalam zona tanah, yang dimana ini menunjukkan juga perhitungan yang menggunakan eksponensial metode Thorne-White yang dikaitkan langsung dengan nilai APWL-nya, teman-teman. Pada bulan Januari sampai Mei, karena APWL berharga 0, kandungan air tanah berada dalam kondisi penuh setara kapasitas lapang yaitu sebesar 250 mm. Sebaiknya sepanjang musim kemarau itu dari Juni hingga Oktober, cadangan air tanah ini terus menyusut drastis, teman-teman. Menyusut sangat drastis, yang dimana hingga menyentuh batas kritis dan titik layu permanen, yaitu sebesar 100 mm, teman-teman. Dan pada bulan pengisian kembali atau recharge-nya itu sangat masif juga sebesar 131 mm, sehingga cadangan air tanah kembali penuh di akhir tahunnya gitu, teman-teman. Jadinya akan melakukan ketika diserve atau nggak kehilangan water loss, itu akan adanya recharge atau heal gitu. Jadinya pada akhir tahun akan terjadinya pemenuhan kembali kepada air tanah gitu, teman-teman. Seterusnya gitu, kita akan masuk kepada fluktuasi air tanah. Ketika kita bisa menghitung transpirasi aktual atau disebut dengan ETA, yaitu jumlah penguapan real yang benar-benar terjadi di lapangan, yang benar-benar terjadi dengan data yang sangat real time gitu, teman-teman.
Ataupun dasarnya adalah jika hujan melimpah maka nilai ETA ini akan semakin sama dengan ETP. Namun jika terjadinya kemarau, teman-teman, ETA ini dihitung dari besarnya curah hujan ditambah dengan nilai mutlak dari perubahan kandungan air tanahnya. Adanya selisih antara kebutuhan penguapan ideal atau ETP dengan kemampuan nyata lapangan dalam mengalami defisit sepanjang bulan Juni hingga Oktober, teman-teman. Jika kita perhatikan datanya, pada bulan Agustus merupakan periode paling kritis dengan nilai defisit tertinggi sepanjang tahun, yaitu mencapai 61 mm, teman-teman. Sekarang kita akan tinjau komponen surplus air, teman-teman, yaitu kelebihan air permukaan yang terjadi ketika curah hujan melimpah dan dalam kondisi tanah sudah jenuh air dan mencapai kapasitas maksimumnya. Gitu. Nilai surplus ini yang besar tercatat pada periode awal tahun dengan puncaknya di bulan Januari sebesar 281 mm. Lalu berangsur-angsur turun hingga bulan Mei, tahap terakhir yang dimana ini adalah menghitung run up atau limpasan permukaan. Berdasarkan metode ini, air surplus tidak langsung mengalir habis dalam bulan yang sama sebanyak 50% dan menjadi run up bulan berjalan. Dan juga air ini ditahan untuk dialirkan pada bulan berikutnya, teman-teman. Dari rumus tersebut juga kita belajar bahwa diperolehnya run up tersebut pada bulan Januari itu sebesar 141 mm dan Februari sebesar 155 mm di datanya, teman-teman. Jika diakumulasi selama 1 tahun penuh, totalnya sekitar permukaan di wilayah itu mencapai 615 mm yang didata. Jadi kita sampai kepada tahap kesimpulan di praktikum ini, teman-teman. Sebagai kesimpulan yang sangat komprehensif, hasil neraca air ini menurut saya itu menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki pembagian musim yang ketersediaan air itu sangat tegas, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Di mana periode surplus air ini di awalnya itu melimpah dan akhir tahun di Januari hingga Mei serta November dan menuju Desember, sedangkan di periode defisit air mendominasi musim kemarau di bulan Juni hingga Oktober. Itu mungkin dalam angin musonnya lagi normal gitu, teman-teman. Dan puncak kekeringan di bulan Agustus ini secara akumulatif tahunannya itu total laju penguapan aktual dan ETA mencapai 1.508 mm dan air yang mengalir menjadi limpasan permukaan adalah sebesar 615 mm dan informasi neraca air ini sangat krusial bagi kita di bidang teknik pertanian. Sebagai instrumen perencanaan pengolahan sumber daya air, perencanaan sistem irigasi yang dari saya mengenai perhitungan ini juga menggunakan metode term-wide measure. Mohon maaf jika kurang menyebutnya juga. Jadi pengalaman saya untuk menghitung lebih aktual dan sangat mengandalkan keinstinktan rumus yang dimana ini juga menjadi landasan teori buat kita mengetahui kandungan-kandungan yang sudah disebutkan juga dan juga untuk mengetahui intensitas-intensitas yang ada gitu. Jadi mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.